Halo YouTubers, balik lagi bersama saya di channel Johan Haba Tutorial. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian telah mendukung channel ini untuk berkembang. Dengan mengupload konten-konten seru lainnya. Selamat menonton. Hari ini saya tidak membuat konten tutorial, tapi saya cerita santai kepada teman-teman. Sekaligus saya mau sharing kepada teman-teman apa saja persiapan kita untuk menjadi seorang YouTuber di tahun 2023. Karena seperti yang kita tahu, peminat menjadi YouTuber di tahun 2023 ini semakin meningkat. Dan bisa jadi di tahun ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, kita harus persiapan ataupun ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan kalau teman-teman mau jadi seorang YouTuber. Dan tentunya persiapan yang pertama adalah niat. Usahakan teman-teman itu memiliki niat untuk menjadi seorang YouTuber. Karena dengan niat kita yang benar, mudah-mudahan kita itu diberi kesehatan dan kelancaran dalam membuat konten. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar info atau melihat video bahwa gaji YouTuber itu bisa belasan juta, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Dan persiapan yang kedua itu adalah persiapan channel. Nah, sama seperti kita membuat acara di rumah, kita akan juga membutuhkan persiapan kita. Kita akan menyambut tamu yang datang di acara kita. Nah, sama juga seperti channel YouTube ini. Ketika teman-teman menjadi seorang YouTuber, tentunya teman-teman harus membuat channel terlebih dahulu. Setelah teman-teman membuat channel YouTube, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan channel teman-teman itu agar nanti pengunjung atau penonton yang datang ke channel kita bisa tertarik, bisa saja dia subscribe channel kita. Karena di YouTube ini kan kita butuh subscribe dan penonton. Nah, persiapan channel ini yang saya maksud itu ada dua. Yang pertama adalah persiapan secara tampilan. Persiapan secara tampilan itu apa sih? Ya, secara tampilan itu persiapan kita untuk menyambut penonton atau pengunjung ke channel kita. Seperti membuat banner, membuat foto profil, membuat nama channel yang unik, dan mengatur tata letak channel kita. Itu semua dilihat sama penonton di channel kita. Dan yang kedua adalah persiapan channel kita secara sistem. Nah, secara sistem berarti mesin YouTube yang membaca channel kita. Makanya di sini juga kita membutuh persiapan seperti kata kunci channel, dan kita persiapkan kategori channel kita itu apa. Itu juga kita setting di pengaturan YouTube Studio. Kemudian persiapan konten. Jadi tentunya kita harus mempersiapkan konten. Konten apa yang kita upload di channel kita. Usahakan teman-teman jangan sembarang upload konten. Nah, di sini saya sarankan teman-teman itu membuat konten YouTube dari hal-hal membuat teman suka atau dari hal-hal yang teman kuasai atau dari hal-hal yang teman kerjakan. Nah, kenapa? Karena dari hal-hal yang kita sukai itu nanti bisa membuat konten atau video yang maksimal. Ataupun dengan konten yang kita kuasai itu nanti kita bisa membuat video dengan maksimal juga. Nanti jangan sampai teman-teman udah di tengah jalan malah bingung mau buat konten apa. Nah, ini biasanya disebabkan karena teman-teman itu tidak membuat konten yang teman-teman kuasai. Jadi saran saya jangan membuat konten yang tidak teman-teman kuasai. Jadi misalnya teman-teman suka membuat konten musik, nah teman-teman bisa membuat konten musik. Kalau teman-teman hobi musik ya, teman-teman bisa membuat video musik.
Jadi, dengan kita membuat konten yang kita sukai, konten yang kita kuasai, itu akan mempermudahkan kita untuk kedepannya. Kita tidak akan kehabisan ide. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa di YouTube ini adalah kita mengupload konten. Nah, konten ini sangat penting juga gitu kan. Konten ini sangat penting bagi channel kita. Kita harus mempersiapkan kira-kira ke depan kita mau upload konten apa. Jadi, buat teman-teman yang baru mulai, coba dicoret-coret dulu di buku. Kira-kira ada 40 atau 50 video ke depan nih mau buat konten apa. Ya, jadi kalau teman-teman langsung mulai begitu aja tanpa ada persiapan kontennya, konten apa yang sudah diupload ya? Itu biasanya terkadang di tengah jalan, teman-teman bakal bingung. Atau bahkan nanti minat dari subscriber itu akan bakal tercampur-campur. Ya, otomatis konten teman-teman juga itu bakal campur. Jadi hasilnya itu biasanya kurang maksimal. Jadi sekali lagi saya sarankan, jangan membuat konten yang teman-teman tidak kuasai. Tapi buatlah konten yang teman-teman kuasai dan konten yang sering teman kerjakan. Atau konten yang benar-benar teman kuasai. Tidak hanya konten yang teman-teman kuasai, tapi teman-teman juga harus berpikir, harus menimbulkan ciri khas atau tampil berbeda dengan orang lain. Nah, di YouTube ini kan banyak konten yang sama. Disitulah kita menampilkan ciri khas yang kita sendiri, ataupun sesuatu yang beda dari orang lain. Jadi, coba berpikir kira-kira sesuatu apa yang bisa teman-teman berikan kepada penonton dan hal lebih apa yang teman-teman berikan kepada penonton. Nah, di YouTube ini kan banyak banget konten tutorial. Namun, di sini saya bisa memberikan konten yang lebih detail atau konten yang lebih mudah dipahami. Itu adalah nilai plus yang saya dapatkan. Ataupun memang strategi saya dalam membedakan konten yang ini dengan konten yang lain. Karena ini akan berpengaruh dengan perkembangan channel kita. Itu yang akan diingat sama penonton. Kemudian, yang selanjutnya, teman-teman harus tahu siapa target subscriber ataupun target penonton konten yang teman-teman buat. Kalau teman-teman tidak tahu siapa target penonton teman-teman, ini akan jadi kendala teman-teman ke depannya. Karena target penonton saja teman-teman tidak tahu. Sekarang saya kasih contoh. Misalkan teman-teman membuat konten ataupun membuat channel tentang musik, terserah teman-teman mau musik remix atau musik TikTok ya. Dari sini kita sudah tahu nih siapa target penonton kita. Target penonton adalah orang-orang yang hobi musik. Dengan begitu kita tahu nih penonton kita siapa, maka dari situ bisa jadi orang-orang yang menonton channel kita, dia bisa jadi subscribe channel kita. Sehingga subscriber di channel kita itu punya minat yang sama. Jadi, begitu besok kita upload video baru, kemungkinan besar mereka akan menonton video yang kita upload. Karena apa? Karena mereka subscribe ke channel kita itu karena mereka suka dengan musik yang kita buat. Jadi, persiapan yang selanjutnya yang teman-teman harus persiapkan itu yaitu peralatan untuk nge-YouTube. Sebenarnya banyak macam peralatan untuk nge-YouTube. Tapi untuk kita yang pemula ini, kalau tidak ada peralatan yang lengkap, kalian pakai aja peralatan yang ada. Misalnya, mereka pakai HP Android aja. Kan sekarang HP Android itu kameranya sudah lumayan bagus.
Nanti seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman punya sedikit modal, teman-teman bisa membeli peralatannya. Itu untuk persiapan alat-alatnya. Dan kemudian selanjutnya, teman-teman harus pelajari aturan-aturan YouTube. Jangan sampai teman-teman udah lama nge-YouTube, tiba-tiba kena pelanggaran, atau tiba-tiba kena hak cipta, atau bahkan masalah-masalah yang lain. Itu karena apa? Karena teman-teman kurang memahami yang namanya peraturan-peraturan di YouTube. Mungkin itu saja sharing atau cerita tentang persiapan channel dari saya. Dan pastinya sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada penonton yang sudah mendengar cerita tentang persiapan menjadi seorang YouTuber. Dan semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.